Hai teman sekalian, khususnya kalian para ladies, nggak ada salahnya kok kita membuat steker sendiri seperti yang saya buat ini. Ini adalah steker atau biasa juga disebut dengan kepala colokan, tapi jangan biasakan ngomong colokan ya. Ini namanya steker. Nanti steker ini yang dimasukkan ke dalam soket atau biasanya ada yang bilang juga stop kontak. Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Hai teman sekalian, kali ini saya ingin berbagi pengalaman menyambung kabel. Ini kabelnya kabel serabut ya jenisnya. Lihat ini kabel serabut. Ya terlihat ya serabutnya. Ini sebenarnya entah siapa dulu yang menyambungin ini, berbahaya sekali karena ini ternyata mungkin ini kena pipisnya si Abu kucing, jadi berasap ya. Untungnya sistem kelistrikannya bagus, jadi dia hanya ini ya kalau di kita biasanya bilangnya listriknya anjlok gitu ya, turun. Kalau ini tidak ketahuan mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Jadi dalam menyambung juga harus berhati-hati. Ini sepertinya sambungannya tidak begitu bagus ya awalnya. Jadi saya akan mencoba untuk menyambung. Saya sudah membeli beberapa peralatan. Ini sudah saya potong ya. Ini saya beli yang bagus, kepalanya saya ganti juga nanti. Udah saya lepas ya, tadinya ini kan bentuknya seperti ini. Udah saya lepas. Nanti kita akan pasang lagi di dalamnya sini. Tadi lupa belum didokumentasikan. Di sini ada penjepit nanti ya, penjepitnya itu ini. Ini penjepitnya nanti ada bautnya. Kemudian ini udah saya longgarkan. Ini adalah tempat kita nanti untuk memasukkan ini ya, kabel serabutnya. Kebetulan ini kabel serabutnya sudah saya kelupas. Kita paskan dulu seberapa kira-kira ya, soalnya nanti biar nggak, kalau di lubang sini nanti biar ininya nggak terlalu kelihatan ya. Oke, jadi ini tadi udah saya kelupas ini. Dan pada saat mengelupasnya itu hati-hati karena ini sangat lunak. Jadi kalau misalnya nggak hati-hati nanti kabel serabutnya juga kena. Oke, mari kita coba untuk menyambungkan, untuk memasukkannya. Pertama kita, karena ini serabut, jadi kita pelintir terlebih dahulu ya. Biar bisa nanti dijepit masuk ke dalam itu. Oh ya teman sekalian, hampir lupa, untuk menyambung kabel ini sebisa mungkin nanti kita kelupas ini ya, bagian ini ya. Ini kabelnya ada bagian dalamnya yang warna biru dengan merah. Jadi jangan lupa untuk menyisakan ini karena di dalamnya nanti pada saat kita pasangkan, agar ini yang merah dengan yang biru tidak bertemu di dalam. Oke, jadi kita buat seperti ini. Nanti saya hilangkan ini bagian yang beningnya ini. Nah, ini adalah penampakannya setelah kita kelupas yang beningnya ini. Atau biasanya kalau ada yang modelnya hitam, ada yang hitam juga bisa.
Tapi jangan sampai yang ininya juga kena ya, soalnya ini untuk memisahkan antara yang merah dengan yang biru. Kalau kita menggunakan pisaunya yang tajam atau mungkin bisa gunting, ada juga sih gunting apa kayak tang gitu ya, kayak klem gitu yang khusus untuk ngelupasin kabel, cuman saya nggak punya kebetulan. Tapi ini Swiss knife, ini pisau dari Swiss, saya beli saya dapat di Swiss langsung. Jadi kalau Swiss itu terkenal selain jam tangannya yang sharp, juga knife-nya itu sangat sharp. Jadi kalau kita bilang sharp time, Swiss time, itu berarti tepat waktu yang seperti yang di Swiss. Oke, kita coba untuk sambungkan, tapi terlebih dahulu saya potong dulu yang kabel ini karena ini terlalu panjang sepertinya. Saya potong terlebih dahulu ya. Untuk memotongnya kita cukup menggunakan gunting saja karena ini kabel serabut. Ini kenapa warnanya ini nih, kandungan serabut ini tembaga ya, tembaga itu lunak, jadi gampang untuk dipotong. Jadi jangan salah kalau dalaman isinya kabel itu bukan besi, bukan ini, cuman ini isinya adalah tembaga. Ini saya kenapa ngomongkan seperti ini karena saya tujuan ini buat kalian para wanita, perempuan-perempuan yang nggak biasa megang barang seperti ini listrik. Kalau kalian yang laki-laki, yang bapak-bapak pasti udah biasa yang kayak gini ya. Ini untuk para ladies, girls. Oke. Saya potong agar tidak terlalu panjang dengan menggunakan gunting biasa. Oke. Nanti akan kita masukkan ke sini ya, ladies. Ini untuk ladies. Tapi untuk bapak-bapak atau kalian laki-laki yang belum pernah coba bagaimana caranya memasang ini juga boleh melihatnya. Ini nanti akan dimasukkan ke sana. Nah, ke sana lubang itu, sana ya. Nanti di sini ada klemnya. Ada klemnya yang seperti ini ya untuk menguncinya nanti. Oke. Nah, karena ini bentuknya serabut, agar bisa masuk ke sana lebih mudah, kita pelintir terlebih dahulu. Jadi kalian suka melintir kumis, ya seperti itu caranya, sama dengan melintir kumis Pak Raden. Itu seperti ini. Ya, kadang-kadang ini serabutnya ada yang keluar juga seperti ini. Kita pelintir juga, jangan sampai dia keluar. Baik, setelah ini kita masukkan satu persatu ke dalam ini, dalam lubangnya. Agak lebih dalam ya. Nah, kira-kira sudah mentok. Lalu kita kencangkan. Kencangkan bautnya, ini baut namanya, jadi bukan mur. Kalau mur bedanya dengan baut, itu mur itu yang untuk menutup di sebelah sananya kalau ada baut, tapi kalau ini namanya mur. Cukup ya, kita kencangkan. Yang namanya mengencangkan itu ke arah jarum jam, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti mengendorkan atau melepas. Searah jarum jam berarti ke arah kanan ya, sampai kencang ya. Kita tes dulu apakah sudah kencang. Kita tarik ya, sudah kencang. Oke, setelah ini kita masukkan yang sebelah kiri atau sebelah birunya. Kita pelintir juga seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke sisi yang satunya.
dengan cara yang sama. Ya, kita salah, nggak masuk lagi. Oke, sampai mentok ya, sampai mentok. Oke, baru kita kencangkan, jangan lupa kencangkan ke arah kanan, jangan ke arah kiri. Oke, ya kita coba tarik. Nah, jadi yang dimaksud dengan saya tadi membuat ini, yang dua ini, tujuannya adalah agar ini tidak menyatu dengan ini, karena akan berbahaya sekali apabila ini nempel dengan ini. Ya, jadi ini tidak boleh nempel. Makanya kita harus membuat ini. Kalau misalnya kita memotongnya di ujung sebelah sini, nanti dia akan nempel, saling nempel ini dengan ini. Jadi tidak boleh. Oke, setelah itu kita akan menguncinya. Kita klem di sini. Jadi pada saat memasang ini pastikan bahwa ujung kabel yang satunya ini ujung bebas ya. Ini, jadi ujung kabel yang ini masih bebas. Jadi bukan kita nyambungkan yang ujungnya udah ada barangnya. Kalau udah ada barangnya kita nggak bisa masukkan ke sini lagi. Jadi kalau misalnya di ujungnya udah ada barangnya, kita masukkan ini terlebih dahulu ke sini, baru kita kerjakan di sini. Jadi tinggal kita tarik nanti. Jadi gitu ya. Setelah itu bisa kita kencangkan. Bisa menggunakan ini, ladies, ini namanya obeng yang strip, bisa juga untuk yang bunga ini plus atau bunga sama aja, atau strip. Kalau yang ini saya perkenalkan dulu ya, ini namanya obeng yang ini plus atau bunga. Biasanya ada yang bilang bunga, ada yang plus. Kalau misalkan yang untuk listrik biasanya dia ada magnetnya ya, atau mungkin yang bagus juga biasanya kadang ada magnetnya, karena biar untuk ke bautnya itu dia bisa nempel, nggak hilang gitu, bautnya nggak lepas. Oke, kita bisa menggunakan dua-duanya, bisa menggunakan yang plus ataupun yang minus, ataupun yang kembang juga bisa. Jadi kita kencangkan terlebih dahulu. Sangat mudah ya ini, siapapun bisa melakukannya. Kita putar ke searah jarum jam atau clockwise. Pastikan ini kencang, ya. Oke. Nah, sudah kencang. Setelah ini akan kita pasangkan ke dalam rumahnya, ini ke rumahnya sini. Kita ambil ujungnya. Ini lumayan panjang ujungnya. Nah, untuk menyambungkan ini kita harus ingat ya, tadi lubangnya ini di sini kan ada bautnya juga. Jadi lubangnya dipaskan di sini. Jadi kalau misalnya kita putar ke arah sini, iya sebenarnya ini sama, masuk juga ke sana, cuman nanti nggak pas. Nanti ininya nggak masuk ke lubangnya. Jadi posisinya seperti ini. Di sini ada lubang. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Oke. Bisa ya. Kita pastikan ini sudah rata, ininya sudah rata.
Lihat, ini sambungannya bagus ya, rapi. Iya dong, saya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita kencangkan kembali. Nah, oke, sudah kencang. Nah, jadi ini sudah jadi. Kita memasang sambungannya. Tinggal di ujung yang lain, tinggal dipasangkan ke yang akan disambungkan. Misalnya, ini saya sebenarnya mau nyambungkan ke kulkas ini. Kulkas saya rusak. Oke. Baik, ladies, selamat mencoba cara untuk membuat sambungan untuk membuat kepala ini ya. Karena kalau kita beli yang sudah jadi kayak gini kan udah nggak ada nih. Jadi kita buat sendiri seperti ini. Ini rapi. Ini rapi. Bagus. Bagus ya sambungannya. Oke. Baik teman sekalian, terutama kalian para ladies, jangan takut untuk mencoba. Ini tidak sulit kok, semua orang bisa. Oke, bye bye.